Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di sebuah desa kecil, hiduplah dua orang sahabat dengan nasib yang seolah bertolak belakang. Sahabat pertama, sebut saja namanya Budi, adalah pekerja paling keras di seluruh desa. Ia bangun sebelum matahari terbit, ia pulang setelah langit menjadi gelap. Keringatnya membasahi setiap jengkal tanah yang ia pijak. Tapi anehnya, hidupnya selalu saja pas-pasan. Ada saja masalah yang datang. Entah tanamannya diserang hama, atau hasil panennya dicuri, atau ia tiba-tiba jatuh sakit saat menjelang panen raya. Sementara sahabatnya, sebut saja namanya Joko, kerjanya terlihat lebih santai. Ia masih punya waktu untuk bercengkrama dengan tetangga, ia masih sempat untuk bermain dengan anak-anaknya. Tapi entah kenapa, sawahnya selalu subur, ternaknya selalu sehat, dan rezekinya seolah datang dari segala penjuru tanpa perlu ia kejar mati-matian. Orang-orang di desa pun berbisik, Joko itu pasti punya jimat, atau Joko itu anak emasnya Dewi Rejeki. Mereka tidak tahu bahwa Joko memang benar seorang anak emas, tapi bukan karena jimat atau pesugihan. Ia menjadi anak emas karena ia memahami sebuah rahasia, sebuah kode batin yang membuatnya selalu disayang oleh semesta. Sekarang coba tanyakan pada diri Anda sendiri, di antara dua karakter itu Anda lebih mirip yang mana? Apakah Anda adalah si Budi yang sudah merasa jungkir balik, berdarah-darah, tapi hasilnya tidak pernah sepadan? Ataukah Anda ingin menjadi si Joko yang hidupnya terasa lebih ringan, lebih mengalir, dan selalu dicukupkan? Jika sahabat beriman ingin mengetahui resep rahasia untuk menjadi anak emas rezeki, jika Anda ingin berhenti menjadi anak tiri yang selalu merasa diabaikan oleh takdir, mari kita sama-sama menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bangun sebuah energi kelimpahan bersama-sama di dalam channel ini. Karena hari ini, kita akan membongkar kode-kode batin yang akan membuat rezeki bukan lagi Anda kejar, tapi justru akan mengejar-ngejar Anda. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini dengan menyebut nama Allah. Banyak dari kita yang hidup dalam sebuah ilusi. Kita berpikir bahwa rezeki adalah sebuah perlombaan, di mana siapa yang paling kuat berlari, dialah yang akan menang. Kita berpikir bahwa semesta ini adalah sebuah arena pertarungan yang kejam di mana kita harus saling sikut, saling injak untuk bisa bertahan hidup. Pola pikir inilah yang secara tidak sadar telah mengubah kita menjadi anak tiri rezeki. Mengapa? Karena kita beroperasi dari sebuah frekuensi yang salah. Kita meminta rezeki kepada Tuhan, tapi dengan getaran seorang pengemis yang putus asa. Kita mengejar peluang, tapi dengan energi seorang pemburu yang kelaparan. Energi kepanikan, ketakutan, dan kebutuhan yang mendesak ini justru adalah energi yang paling dibenci oleh rezeki. Bayangkan Anda sedang mencoba mendekati seekor burung yang indah. Jika Anda datang dengan tergesa-gesa, dengan gerakan yang kasar, burung itu pasti akan terbang menjauh. Tapi jika Anda datang dengan tenang, dengan sabar, bahkan hanya dengan duduk diam sambil menebarkan sedikit makanan, burung itu justru yang akan datang menghampiri Anda. Rezeki pun persis seperti itu. Ia tidak akan pernah datang kepada jiwa-jiwa yang panik. Ia akan selalu singgah di hati-hati yang tenang. Lantas, apa yang membedakan seorang anak emas rezeki dengan yang lain? Apakah mereka tidak pernah punya masalah? Apakah mereka tidak pernah bekerja keras? Tentu saja mereka punya masalah. Tentu saja mereka juga bekerja. Tapi ada sebuah perbedaan fundamental di dalam sistem operasi batin mereka. Mereka memiliki beberapa kode rahasia yang membuat mereka secara otomatis selalu selaras dengan aliran kelimpahan. Kode pertama, dan ini adalah fondasinya, adalah rasa layak yang mendalam. Seorang anak emas rezeki di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia merasa sangat pantas untuk menerima kebaikan, untuk menerima kelimpahan, dan untuk menerima kemudahan dari Allah. Ia tidak membawa sebuah beban mental yang berbunyi, saya ini siapa? Saya tidak pantas mendapatkan ini. Perasaan tidak pantas inilah yang menjadi biang kerok dari banyak sekali kemacetan rezeki. Anda mungkin punya keahlian yang luar biasa, Anda mungkin punya ide yang brilian, tapi jika di dalam diri Anda masih ada sebuah keyakinan tersembunyi bahwa Anda tidak layak untuk sukses, maka Anda akan secara tidak sadar menyabotase diri Anda sendiri. Anda akan menolak peluang yang datang, Anda akan membuat kesalahan-kesalahan konyol, atau Anda akan menarik orang-orang yang akan meremehkan Anda. Mengapa rasa layak ini begitu penting? Karena ia adalah sebuah bentuk prasangka baik, sebuah husnuzon kepada Allah. Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia.
Ia telah meniupkan ruh-Nya ke dalam diri kita. Ia telah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karumna bani Adam. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Jika Allah sendiri telah memuliakan kita, lalu mengapa kita justru menghinakan diri kita sendiri dengan perasaan tidak pantas? Ketika Anda merasa layak, Anda sebenarnya mengamini kemuliaan yang telah Allah berikan. Anda sedang berkata, "Ya Allah, karena Engkau telah memuliakan aku, maka aku pantas untuk menerima rezekimu yang mulia. Karena Engkau maha kaya, maka aku pantas untuk merasakan kelimpahan dari kekayaanmu." Getaran inilah yang akan membuka gerbang pertama. Ini seperti seorang pangeran yang akhirnya menyadari bahwa ia adalah seorang pangeran. Ia tidak lagi akan berjalan menunduk seperti seorang budak. Ia akan berjalan tegap bukan karena kesombongan, tapi karena kesadaran akan identitas sejatinya. Dan ketika ia sudah menyadari identitasnya, maka seluruh fasilitas kerajaan pun akan terbuka untuknya. Jadi, langkah pertama untuk menjadi anak emas rezeki adalah berhentilah merasa seperti anak tiri. Tanamkan di dalam hati Anda, saya adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya, maka saya pantas untuk hidup dalam kelimpahan. Kode batin yang kedua yang dimiliki oleh seorang anak emas rezeki adalah vibrasi bermain. Sudah perhatikan kebanyakan orang bekerja dengan energi seperti apa? Energi keterpaksaan, energi beban, energi saya harus melakukan ini untuk bertahan hidup. Ini adalah sebuah energi yang berat, yang kaku, dan tidak kreatif. Seorang anak emas rezeki sebaliknya, ia melihat kehidupan dan pekerjaannya sebagai sebuah permainan. Bukan berarti ia tidak serius, tapi ia menjalaninya dengan sebuah kegembiraan, dengan sebuah rasa ingin tahu, seperti seorang anak kecil yang sedang menjelajahi sebuah taman bermain yang baru. Ia tidak terlalu terikat pada hasil akhir, menang atau kalah. Yang ia nikmati adalah proses permainan itu sendiri. Ketika ia gagal, ia tidak akan terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Ia akan tertawa, lalu berkata, "Oke, game over, mari kita mulai lagi dari checkpoint terakhir dengan strategi yang berbeda." Energi yang ringan dan penuh kegembiraan inilah yang sangat disukai oleh semesta. Dalam hukum vibrasi, emosi seperti sukacitaan, antusiasme, dan kreativitas adalah emosi-emosi dengan frekuensi yang sangat tinggi. Ketika Anda mampu menjalani hidup dengan getaran ini, Anda akan menjadi lebih mudah untuk menemukan solusi-solusi di luar nalar. Di saat orang lain melihat sebuah tembok, Anda justru melihat sebuah pintu rahasia. Di saat orang lain menyerah karena sebuah kegagalan, Anda justru menemukan sebuah pelajaran berharga yang akan melesatkan Anda lebih tinggi. Anda tidak lagi akan terbebani oleh ketakutan akan masa depan, karena Anda tahu bahwa hidup ini adalah sebuah permainan besar yang dirancang oleh sutradara terbaik. Dan tugas Anda ya hanya untuk memainkannya dengan peran terbaik Anda dengan penuh sukacita. Bayangkan, jika Anda sedang bermain catur dengan seorang master, Anda tidak akan bisa menang melawannya, tapi Anda bisa belajar banyak dari setiap langkahnya. Begitu pula hidup. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan takdir, tapi kita bisa belajar untuk menari dengan indahnya bersama setiap irama yang telah Ia tetapkan. Kode batin yang ketiga yang menjadi bahan bakar utama bagi seorang anak emas rezeki adalah kecanduan bersyukur. Orang yang bisa menertawakan kegagalannya adalah orang yang paling mudah untuk bersyukur. Dan syukur itu bukanlah sekedar sebuah ucapan alhamdulillah di bibir. Syukur adalah sebuah kondisi kesadaran, sebuah lensa kacamata yang Anda pilih untuk melihat dunia. Kebanyakan orang menggunakan lensa kekurangan. Mereka akan selalu fokus pada apa yang belum mereka miliki. Mereka punya motor, tapi mereka mengeluh karena belum punya mobil. Mereka punya mobil, tapi mereka resah karena tetangganya punya mobil yang lebih mewah. Lensa ini akan membuat dunia terlihat begitu menyedihkan dan hidup terasa seperti sebuah penderitaan yang tak berujung. Seorang anak emas rezeki, ia secara sadar memilih untuk menggunakan lensa kelimpahan. Ia akan selalu fokus pada apa yang sudah ia miliki. Ia mungkin belum punya mobil, tapi ia bersyukur karena masih diberi sepasang kaki yang sehat untuk berjalan. Ia mungkin tinggal di sebuah rumah kontrakan yang kecil, tapi ia bersyukur karena masih memiliki sebuah atap untuk berlindung dari hujan. Kebiasaan untuk fokus pada kelimpahan inilah yang akan mengaktifkan sebuah hukum semesta yang paling dahsyat, yaitu hukum penambahan nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dengan sebuah janji yang pasti, sebuah rumus matematika langit yang tidak akan pernah salah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu.
La azidanakum, aku pasti akan menambahkannya untukmu. Janji ini adalah sebuah kepastian. Syukur adalah sebuah magnet penarik nikmat yang paling kuat. Ketika Anda bersyukur atas uang Rp1.000 yang Anda miliki, Anda sedang mengundang datangnya uang Rp100.000. Ketika Anda bersyukur atas kesehatan Anda hari ini, Anda sedang menggunakan kesehatan yang lebih prima di hari-hari yang berikutnya. Ketika Anda bersyukur atas satu orang teman baik yang Anda miliki, Anda sedang membuka pintu bagi datangnya teman-teman baik yang lain. Semesta akan selalu memberikan lebih banyak kepada mereka yang mampu menghargai apa yang sudah mereka terima. Jadi latihlah diri Anda setiap hari. Buatlah sebuah jurnal syukur atau sekedar luangkan waktu 5 menit setiap pagi untuk menyebutkan hal-hal yang Anda syukuri. Latihlah mata Anda untuk melihat kebaikan di dalam setiap kejadian, bahkan di dalam sebuah masalah sekalipun. Dengan menjadi seorang pecandu syukur, Anda akan secara otomatis terhubung dengan frekuensi kelimpahan dan rezeki akan mengalir kepada Anda dengan cara-cara yang paling ajaib. Kode batin yang kelima yang menjadi sumber energi utama. Energi yang ringan dan penuh kegembiraan inilah yang sangat disukai oleh semesta. Antusiasme dan kreativitas adalah emosi-emosi dengan frekuensi yang sangat tinggi. Ketika Anda mampu menjalani hidup dengan getaran ini, Anda akan menjadi lebih mudah untuk menemukan solusi-solusi di luar nalar. Di saat orang lain melihat sebuah tembok, Anda justru melihat sebuah pintu rahasia. Di saat orang lain menyerah karena sebuah kegagalan, Anda justru menemukan sebuah pelajaran berharga yang akan melesatkan Anda lebih tinggi. Anda tidak lagi akan terbebani oleh ketakutan akan masa depan, karena Anda tahu bahwa kehidupan ini hanyalah sebuah permainan besar yang dirancang oleh sutradara terbaik. Dan tugas Anda hanyalah untuk memainkannya dengan peran terbaik Anda, dengan penuh sukacita. Bayangkan jika Anda sedang bermain catur dengan seorang master. Anda tidak akan bisa menang melawannya, tapi Anda bisa belajar banyak dari setiap langkahnya. Begitu pula hidup. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan takdir, tapi kita bisa belajar untuk menari dengan indahnya bersama setiap irama yang telah Ia tetapkan. Kode batin yang ketiga yang menjadi bahan bakar utama bagi seorang anak emas rezeki adalah kecanduan bersyukur. Orang yang bisa menertawakan kegagalannya adalah orang yang paling mudah untuk bersyukur. Dan rasa syukur bukanlah sekedar sebuah ucapan alhamdulillah di bibir. Syukur adalah sebuah kondisi kesadaran, sebuah lensa kacamata yang Anda pilih untuk melihat dunia. Kebanyakan orang menggunakan lensa kekurangan. Mereka akan selalu fokus pada apa yang belum mereka miliki. Mereka punya motor, tapi mereka mengeluh karena belum punya mobil. Mereka punya mobil, tapi mereka resah karena tetangganya punya mobil yang lebih mewah. Lensa ini akan membuat dunia terlihat begitu menyedihkan, dan hidup terasa seperti sebuah penderitaan yang tak berujung. Seorang anak emas rezeki, ia secara sadar memilih untuk menggunakan lensa kelimpahan. Ia akan selalu fokus pada apa yang sudah ia miliki. Ia mungkin belum punya mobil, tapi ia bersyukur karena masih diberi sepasang kaki yang sehat untuk berjalan. Ia mungkin tinggal di sebuah rumah kontrakan yang kecil, tapi ia bersyukur karena masih memiliki sebuah atap untuk berlindung dari hujan. Kebiasaan untuk fokus pada kelimpahan inilah yang akan mengaktifkan sebuah hukum semesta yang paling dahsyat, yaitu hukum penambahan nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dengan sebuah janji yang pasti, sebuah rumus matematika langit yang tidak akan pernah salah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azdanakum. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. La azidannakum. Aku pasti akan menambahkannya untukmu. Janji ini adalah sebuah kepastian. Syukur adalah sebuah magnet penarik nikmat yang paling kuat. Ketika Anda bersyukur atas uang Rp1.000 yang Anda miliki, Anda sedang mengundang datangnya uang Rp100.000. Ketika Anda bersyukur atas kesehatan Anda hari ini, Anda sedang mengundang datangnya kesehatan yang lebih prima di hari-hari berikutnya. Ketika Anda bersyukur atas satu orang teman baik yang Anda miliki, Anda sedang membuka pintu bagi datangnya teman-teman baik lainnya. Semesta akan selalu memberikan lebih banyak kepada mereka yang mampu menghargai apa yang sudah mereka terima. Jadi, latihlah diri Anda setiap hari.
Buatlah sebuah jurnal syukur atau sekedar luangkan waktu 5 menit setiap pagi untuk menyebutkan hal-hal yang Anda syukuri. Latihlah mata Anda untuk melihat kebaikan di dalam setiap kejadian, bahkan di dalam sebuah masalah sekalipun. Dengan menjadi seorang pecandu syukur, Anda akan secara otomatis terhubung dengan frekuensi kelimpahan dan rezeki akan mengalir kepada Anda dengan cara-cara yang paling ajaib. Kode batin yang keempat adalah ketenangan dalam penyerahan. Ketika Anda sudah terbiasa untuk bersyukur, maka secara otomatis akan tumbuh sebuah pohon kokoh di dalam jiwa Anda. Pohon itu bernama kepercayaan. Anda percaya sepenuhnya bahwa Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Anda percaya bahwa apapun yang terjadi pasti mengandung sebuah kebaikan. Kepercayaan inilah yang akan melahirkan sebuah sikap batin yang luar biasa, yaitu tawakal atau penyerahan diri secara total. Ini bukan berarti Anda menjadi pasif dan tidak melakukan apa-apa. Anda tetap melakukan ikhtiar best Anda tetap merencanakan dengan matang. Tapi setelah itu, Anda melepaskan hasilnya. Anda menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Anda tidak lagi dikendalikan oleh kecemasan akan bagaimana nanti. Anda menjadi seperti seorang penumpang di dalam sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang sopir yang sangat Anda percayai. Anda tidak akan ikut-ikutan memegang setir. Anda tidak akan terus-menerus memberitahunya kapan harus berbelok. Anda akan duduk dengan tenang, menikmati perjalanan. Karena Anda yakin, supir itu akan membawa Anda sampai ke tujuan dengan selamat. Ketenangan dalam penyerahan inilah yang akan membebaskan energi Anda. Energi yang tadinya habis untuk khawatir, kini bisa Anda gunakan untuk hal-hal yang lebih kreatif dan produktif. Anda akan menjadi lebih berani dalam mengambil sebuah risiko karena Anda tidak lagi takut pada kegagalan. Anda akan menjadi lebih ringan dalam langkah karena Anda tidak lagi membawa beban ekspektasi yang berat. Dan yang terpenting, Anda akan menjadi lebih damai. Kedamaian batin inilah yang menjadi puncak dari segala rizki. Karena apalah artinya memiliki segunung harta jika setiap malam Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak? Apalah artinya memiliki sebuah jabatan yang tinggi jika setiap saat Anda dihantui oleh ketakutan akan kehilangannya? Seorang anak emas rejeki mungkin hartanya tidak sebanyak para raja, tapi ketenangan hatinya melebihi ketenangan seorang raja karena ia tahu bahwa hidupnya ada di dalam genggaman yang maha kuat, yang maha melindungi. Dan buah dari pohon kepercayaan itu adalah sebuah kemurahan hatian yang melimpah. Inilah kode batin yang kelima, yaitu ringan tangan dalam memberi. Seorang anak tiri rejeki, ia akan selalu merasa kekurangan. Oleh karena itu, ia akan sangat sulit untuk memberi. Tangannya seolah-olah berat karena ia takut jika dia memberi, maka hartanya akan berkurang. Sebaliknya, seorang anak emas rejeki, ia selalu merasa cukup. Ia selalu merasa berkelimpahan. Oleh karena itu, tangannya akan sangat ringan untuk memberi. Ia tidak melihat memberi sebagai sebuah pengurangan, tapi sebagai sebuah cara untuk mengalirkan energi kelimpahan. Ia paham bahwa rezeki itu seperti air di dalam telaga. Jika air itu hanya diam, maka lama-kelamaan ia akan menjadi keruh dan kotor. Tapi jika air itu terus dialirkan, maka akan datang sumber-sumber air baru yang akan membuatnya tetap jernih dan melimpah. Ketika Anda memberi, Anda sedang membuat lubang di dasar telaga Anda agar sumber air yang baru bisa masuk dengan lebih deras. Ini adalah sebuah paradoks spiritual. Semakin Anda melepaskan, maka semakin banyak yang Anda dapatkan. Energi kelimpahan itu tidak hanya dialirkan melalui tangan, tapi juga melalui lisan. Inilah kode batin yang keenam, lisan yang menyejukkan. Perhatikanlah kata-kata yang keluar dari mulut Anda setiap hari. Apakah lebih banyak keluhan atau lebih banyak pujian? Apakah lebih banyak gosip atau lebih banyak doa? Ingatlah, ucapan Anda adalah sebuah doa. Ketika Anda terus-menerus mengeluh, hidup ini susah, maka Anda sedang berdoa agar hidup Anda menjadi semakin susah. Ketika Anda berkata, rezeki saya seret, maka Anda sedang memohon agar rezeki Anda menjadi semakin seret. Lisan Anda adalah sebuah tongkat sihir yang bisa menciptakan realita Anda sendiri. Seorang anak emas rezeki sangat memahami hal ini. Oleh karena itu, ia akan sangat menjaga lisannya. Ia akan membiasakan dirinya untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, yang positif, yang membangun,
ia akan lebih memilih untuk diam daripada harus mengucapkan sesuatu yang akan meracuni dirinya sendiri dan orang lain. Ia akan menggunakan lisannya untuk mendoakan orang lain, untuk memuji kebaikan, dan untuk menyampaikan sebuah harapan. Dan getaran positif dari lisannya inilah yang akan kembali kepadanya dalam bentuk kejadian-kejadian positif di dalam hidupnya. Jadi, sahabat beriman yang dimuliakan Allah, menjadi seorang anak emas rezeki bukanlah tentang memiliki sebuah jimat atau melakukan sebuah pesugihan. Ia adalah tentang memprogram ulang sistem operasi badan kita. Ia adalah tentang menanamkan kode-kode ilahi di dalam jiwa kita. Rasa layak, vibrasi bermain, kecanduan bersyukur, ketenangan dalam penyerahan, ringan tangan dalam memberi, dan lisan yang menyejukkan. Ini bukanlah sebuah bakat bawaan. Ini adalah sebuah keterampilan yang bisa dilatih oleh siapa saja, termasuk Anda. Mulailah dari hari ini, praktikkan satu persatu kode ini dalam kehidupan Anda, dan saksikanlah bagaimana semesta akan mulai memperlakukan Anda secara berbeda. Anda tidak lagi akan diperlakukan sebagai seorang anak tiri, tapi Anda akan disambut sebagai seorang anak emas yang selalu dirindukan kedatangannya oleh keberlimpahan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, perjalanan kita untuk menjadi seorang anak emas rezeki tentu saja belum selesai. 6 kode batin yang kita bahas hari ini ada fondasi utamanya. Namun, ada kalanya kita sudah merasa mempraktikkan semua kode ini, tapi ujian dan kesulitan tetap saja datang menghampiri. Mengapa bisa begitu? Apakah itu berarti kode-kode ini tidak bekerja? Tentu tidak. Justru di saat-saat seperti itulah kita perlu memahami sebuah level yang lebih tinggi lagi. Di kesempatan berikutnya, insya Allah, kita akan membahas bagaimana cara membaca pesan cinta dari Allah yang seringkali datang dalam bentuk sebuah masalah, dan bagaimana cara meresponnya agar kita bisa naik ke level kelimpahan yang lebih tinggi lagi. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir.